Itel S23. Eits. Itel S23. Oh, bukan. Nope. Apa sih namanya dia, guys? Itel S23 4G. Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan. Balik lagi bersama dengan Itel S23 4G ya. Jadi ini merek Itel, keluaran yang terbaru ya. Kalau kemarin kita pernah ada gitu kan ya, yang RAM 8, ROM-nya 128 tapi harganya 1.300.000-an ya. Nah, sekarang kita beli dengan varian ROM 256 GB dengan harga cuma 1.599.000 rupiah atau ya sekitar 1,6an ya. Nah, by the way ya, untuk handphone seharga 1 jutaan tapi udah dapat ROM senilai 256 GB itu memang luar biasa ya, karena nggak semuanya. Biasanya tuh kita kalau mau dapatkan spek segitu harusnya kita bisa mengeluarkan uang senilai 5 jutaan guys. Kayak waktu kita beli Samsung Galaxy A54. Ya budget yang dikeluarkan tuh harus 5 juta. But dengan Itel 1,6 juta udah jadi ya guys. Nah, kalau kita ngomongin soal barang murah berkualitas ya, ini sih gue bukan SPG-nya Itel ya guys ya, tapi memang kita juga sempat unboxing juga untuk smartwatch-nya Itel. Nanti untuk video selengkapnya dicantumkan sama Plukutuk di link deskripsi ya. Cuma di sini kita mau coba nih kupas nih, karena ada sebuah produk yang menarik dengan harga terjangkau tapi memberikan spek-spek yang mumpuni. Apakah worth it? Langsung aja kita unboxing. Let's go! Oke guys, sekarang langsung aja kita unboxing dan kita lihat kelengkapan di dalamnya apa saja ya. Kita buka dulu untuk dashboardnya. Oke, di sini adalah unit handphonenya, kita tuliskan dulu dan kita buka di dalamnya. Pertama kita dapat casing ya. Kemudian juga ada chargernya. Untuk chargernya ini sudah Type C. Kemudian ada SIM injector juga. Kemudian ada buku panduan petunjuk pemakaian. Sebenarnya kalau merek Infinix itu kan biasanya dapat earphone ya guys ya. Cuma ini kita nggak dapat, but it's okay lah ya. Dengan harga segini 1,6 juta kita masih worth it lah ya. Dapat charge, kemudian juga ROM-nya 256 GB. Oke, langsung aja kita buka untuk unitnya. Ini dia Itel S23 4G. Langsung aja kita nyalakan ya guys. Dan ini dia tampilan awal dari Itel S23 4G ya. Kita coba dulu untuk fingerprintnya ya guys ya. Untuk fingerprintnya responsif dan untuk harga 1,6 juta lah ya. Gue tuh sempat berpikir kalau handphone model apa gitu dengan 1,6 juta materialnya tuh seperti apa, karena dia menjanjikan spesifikasi yang tinggi. Dan setelah gue lihat di sini guys, untuk material bahannya itu sebenarnya not bad ya guys. Ini tuh justru cenderung bagus dan kelihatan mewah. Oh ya, memang untuk warnanya itu sebenarnya kalau yang terbaru itu ada warna biru guys. Cuma kalau menurut ini sih perspektif pribadi Gadget Pahlawan ya. Kalau warnanya selain warna yang kalem gitu, kalau harganya itu low budget, itu biasanya tuh kayak norak gitu guys. That's why kita beli yang warna putih gitu kan. Tapi untuk materialnya di sini cukup solid. Kemudian juga untuk handlingnya juga enak banget kayak Realme C33 guys. But di sini yang agak ringkih sih di sini di bagian belakang gini ya guys. Mungkin karena backdoornya ini tuh sifatnya kan dia bisa menyerap cahaya dan bisa membuat warnanya itu berubah. Jadi mungkin disesuaikan kali ya. That's why ini agak kelihatan ringkih. But overall soal materi dan desainnya, apalagi modul kameranya kayak gini, kalau kita bandingin dengan si Redmi, ya beda jauh ya guys ya. Jadi menurut gue sih untuk material, body sama desain cuamik deh ya. Fingerprintnya juga fast response. Dan guys, untuk layarnya sendiri ini tuh udah dilindungi dengan tempered glass. Kemudian untuk bodinya sendiri kita mau buka stikernya dulu ya. Kemudian kita juga udah dapat casing di sini tadi. By the way, untuk casingnya ini modelnya seperti Rebel case yang miliknya iPhone yang mahal itu ya guys ya. Nah, cuma kekurangannya untuk Rebel case ini karena dia di bodi sampingnya itu kan nggak terlindungi ya, jadi dilarang untuk jatuh. Cuma
Mungkin tujuannya dibuat seperti ini tuh supaya dia merasakan handlingnya dari si Boxy ini supaya nyaman digenggam gitu guys. Next kita akan masuk ke pengaturan ya. Sekarang kita lihat tentang ponsel saya. Oke, di sini Itel S23, kemudian versi Androidnya versi Android 12. Kemudian untuk ROM-nya 256. Dan di sini sebelum kita download banyak aplikasi di sini ya guys ya, itu kita udah screenshot untuk memori internal yang dipakai, ruangnya itu hanya terpakai 17 GB guys dari 256 GB. Oke, next. Karena tadi gue udah download seperti Antutu, Benchmark, kemudian dan banyak aplikasi lain lagi di sini untuk tes performanya dia. Langsung aja gue baca untuk hasilnya ya. Dan dari aplikasi yang kita pasang di sini seperti Antutu, Geekbench, dan 3D Mark, kita udah dapat resultnya. Langsung aja gue bacain. Untuk tes Antutu hasilnya 266.227. Kemudian ada Geekbench 6 dengan single core hasilnya 371 dan multi-core hasilnya 1333 guys. Kalau untuk wildlife stress testnya itu stability-nya ada di 99,1%. Sedangkan best loop score-nya 424 dan lawless loop score-nya 420. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke device info ya. Untuk device info ini pertama kita mau lihat SoC yang dipakai oleh Itel S23, unit SoC yang dipakai T606. Kalau kita bandingin dengan Realme C33 atau Realme Narzo 50A Prime yang pakai unit SoC T612, jadi nggak beda jauh ya. Next, kemudian kita akan lihat untuk baterainya, kapasitas baterainya 5000 mAh guys. Dan untuk sensornya di sini ada sensor accelerometer. Untuk sensor cahaya di sini tidak tersedia. That's why ini untuk pengaturan tingkat kecerahan kita harus pakainya manual ya guys di sini. Kemudian untuk proximity-nya ada, magnometernya juga ada guys yang mendukung Google Maps. Jadi untuk abang-abang ojol di sini masih ada akurasinya lah ya. Kemudian untuk gyroscope-nya juga tersedia di sini walaupun software ya guys. Barometernya di sini nggak tersedia. Next kita mau tes juga untuk pengetesan layar. Untuk multi touch-nya kita letakkan dulu. Di sini untuk multi touch-nya hanya bisa menghandle untuk 5 jari aja ya guys ya. Dan guys, kita mau ngomongin lagi satu kelebihan dari Itel S23 yaitu refresh rate-nya itu bisa 90 Hz. Kita lihat di sini ke pengaturan layar dan kecerahan, kita masuk ya, ada pilihannya di sini ya. Jadi ada yang rasionya 90 Hz, 60 Hz atau rasio adaptif. Cuma permasalahannya di sini ketika kita masuk ke aplikasi, apakah 90 Hz-nya ini tuh masih bisa jalan ya guys. Coba kita lihat di sini. Kita masuk aplikasi YouTube untuk lihat kualitas dari layarnya si Itel S23 ini. Ternyata untuk refresh rate-nya cuma 60 Hz, guys. Nope. And then kita lihat untuk kualitasnya ya. Di sini resolusinya itu mentok di HD plus aja, guys. By the way, untuk layarnya ini dia tuh jenisnya IPS LCD, kemudian ukurannya 6,6 inch dan untuk kerapatannya itu 269 ppi. Nah, kalau untuk view angle-nya sendiri sih menurut gue ya memang ini kurang luas ya guys ya. Kalau buat kalian yang lebih sering nonton konten-konten di YouTube dengan resolusi Full HD sih memang agak kurang nyaman di sini ya. Tapi let's see kita bandingin dengan handphone-handphone yang entry level zaman sekarang seperti ini nih. Redmi 12C. Itu juga masih HD plus juga kok. Jadi ya sebenarnya ada harga, ada rasa guys. Next kita mau lihat untuk kualitas suaranya juga ya dari sini langsung ya. Oke guys. Ini by the way mono speaker ya guys. Oke, cukup lah ya. Menurut gue untuk kualitas suaranya ini kenceng doang tapi agak cempreng dan cenderung berisik sih ya. Tapi it's okay karena ini sekali lagi dia menawarkan spesifikasinya yang lebih itu adalah di penyimpanannya ROM-nya 256 guys. Kalau untuk speakernya di sini mono speaker dan keras doang ya udahlah itu kan udah termasuk dalam paket harganya. Menurut gue sih worth it atau enggak ya ada pilihan ada rasa itu tadi guys. Selanjutnya guys, mari langsung kita kepoin untuk kamera dari Itel S23. Untuk modulnya sendiri ini kelihatan kekinian banget ya guys ya. Looknya sih di sini tuh kelihatan kayak ada 3 kamera padahal cuma ada 2 guys. Jadi kamera utamanya itu 50 megapiksel wide
dan 0,3 megapiksel depth. Jadi sebenarnya nggak ada guna juga, cuma kayak gimmick gitu doang. Oke, well langsung aja kita buka. Di sini untuk videonya ada beberapa pilihan ya. Untuk mode-modenya di sini ada video singkat, kemudian ada video. Dan untuk video di sini kualitasnya mentok di Full HD 30 fps ya guys ya. Kemudian juga ada pilihan foto, potret, super malam, dan di sini 50 megapikselnya. Kita cek untuk kecepatan dari jebret-jebretnya dia ya guys ya. Tunggu sebentar ya. Shutter speednya gimana ya? Aman nggak ya? Cepet nggak? Oke, let's go. Kalau menurut gue sih agak lama ya guys ya. Jadi dia harus nyimpen dulu guys, biasalah ya. Tapi it's okay lah. Langsung aja deh teman-teman lihat foto-foto dan video-video yang sudah kami collect ya dengan itel S23 ini. Let's go. Kalau kita arahkan ke langit ya jelas terlihat gelap ya untuk bagian foregroundnya. Oke, sekarang kita coba juga tes untuk autofocusnya. Oke, lumayan ya. Kita coba untuk jalan. Oke guys, kita udah main Mobile Legends ya. Di sini by the way kita main Brawl dulu karena kan gue ranknya itu udah tinggi guys. Tadi nyari match tuh agak susah guys. Ya maklum lah ya. Oke, ini sekarang kita komentari untuk handphonenya sendiri. By the way ini pakai Uni SoC T606 ya guys ya. Untuk mainnya sendiri sih layarnya masih oke sih guys di sini, dan yang gue mau komentarin di sini gue ngomong ya guys. Handlingnya guys, handlingnya di sini tuh nyaman banget, apalagi udah pakai casing. Walaupun kan biasanya kalau kita main pakai handphone boxy, tangan kita sakit dong. Tapi di sini tuh enggak guys, ya. Dan ini tuh enteng guys, ringan. Jadi kita bisa sih ini kalian push rank biar bisa jadi mythical glory kayak gue, asik. Oke ya. Cuma ini tuh FPS-nya, game boosternya sih ada guys, tapi nggak kelihatan untuk deteksi FPS-nya guys. Jadi ya udahlah ya. Tapi so far ini sih kalau buat main game bisa sih kalian jadi pro player gitu guys. Ya tapi perlu usaha ya guys ya. Oke, langsung aja ya. Kita mati deh. Oke guys, so first impression kami dari itel S23 ini, yang pertama kita ngomongin kelebihannya dulu ya guys. Mana ada yang lebih ya dari handphone ini kalau kita ngomongin soal RAM sama ROM-nya, karena RAM-nya 8 dan ROM-nya 256 guys. Kalau kita hitung-hitungan soal duit beli kartu memory card yang ROM-nya kapasitasnya 256 itu nggak ada guys. Jadi dengan kapasitas sebesar ini kita bisa download game sebanyak mungkin dan juga simpan foto video sebanyak mungkin tanpa perlu worry, dengan harga yang murmer guys. Kemudian untuk main game tadi juga gue rasain itu performanya sih oke banget guys. Jadi ya nyaman-nyaman aja untuk push rank. Tapi ya yang namanya segala sesuatu tuh ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau kelemahannya sih menurut gue ini UI-nya ya guys ya. UI-nya menurut gue tuh ribet banget sih ini. Jadi kalau di handphone merek sebelah itu kan kalau kita buka langsung kita bisa, ini contohnya kita buka terus kita langsung bisa kembali ya. Swipe down-nya gitu, swipe up gitu tuh bisa langsung kembali. Tapi kalau ini tuh ribet. And then ini juga nggak tersedia untuk Google Fit-nya guys. Okay. Dan satu lagi dong yang pastinya agak worry buat kita itu soal update softwarenya yang nggak jangka panjang gitu loh guys. Jadi agak worry gitu kalau untuk pemakaian jangka panjangnya karena nggak dapat update softwarenya. But untuk next performance dari itel S23 rencananya sih gue mau compare ya guys dengan Redmi 12C. Gimana? Setuju nggak? Kalau buat yang setuju dan nggak setuju komen boleh deh di kolom komentar ya. Gue sih penasaran guys. Oke ya, jadi sekian dulu untuk unboxing dari itel S23. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe. Dan gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. See you next video, bye!